Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murajaah. Selanjutnya selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita pada malam hari ini berangkat dari surat Al-Alaq, ya, surat yang ke-96 ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan benar. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu bahwa ayat ini adalah yang pertama-tama kali Allah turunkan ke Nabi Awak, dan Nabi Awak ketika itu baru berumur 40 tahun. Sementara beliau nikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha pada umur 25 tahun. Jadi setelah berkeluarga selama 15 tahun baru beliau mendapatkan firman Allah ini. Dan ketika itu beliau sedang berada di sebuah bukit yang kemudian bukit itu disebut dengan Jabal Nur. Jabal Nur, Jabal artinya bukit atau gunung. Nur artinya cahaya. Jadi bukan bukit itu yang bercahaya, bukan. Tapi bukit tempat turunnya cahaya. Nah, artinya. Dan di puncak bukit tadi menurun sekete, dewaklah 2 kali kasinan. Nah, itu ada sebuah gua yang disebut dengan Gua Hira. Ya, dia mondeklah 2 kali ke situ itu. Dia ada buah gua bernama Gua Hira. Pak Muslimin lain. Baik, alhamdulillah. Hah? Tak masuk dalam tu. Payah itu. Tak masuknya pun payah. Selingkih. Nah, jadi ayat itu di sini turun dan bulannya adalah pada bulan Ramadan. Kita tidak perlu berselisih tentang tanggal baranya. Ada yang mengatakan tanggal 7 Balai Ramadan, mengatakan tanggal 27 Ramadan. Macam-macam lah. Kita tidak boleh berdebat dalam persoalan itu. Yang pasti sudah sepakat para ulama mengatakan bahwa ayat inilah yang pertama yang beliau terima 5 ayat ini. Nah, ayat yang kita ambil dari ayat wakini ko kaji awak sebelumnya adalah kondisi. Ba'a kondisi beliau ketika menerima wahyu yang pertama ini. Ba'a keadaan beliau ketika itu, itulah yang akan awak kaji pada hari ini. Yaitu keadaan beliau ketika itu memang dek karena tidak pandai membaca, malaikat Jibril menyuruh beliau baca.
Iqra, baca. Kata Nabi, ma ana biqari. Anang kamu baca, ambo saja ndak pandai membaca. Coba bayangkan. Iqra, bacalah. Nah, dijawab oleh Nabi, ma ana biqari, anang kamu baca, ambo ndak pandai membaca. Di WA kadang-kadang tulisannya pun ndak pandai membaca. Iqra, bacalah. Ambo ndak pandai membaca. Akhirnya dipeluklah Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril tadi. Sampai dibacakanlah ayat itu oleh malaikat Jibril, lalu beliau ulang-ulang sampai dapat. Lalu kemudian Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, namun kondisi beliau tetap dalam keadaan kalau dalam ayat dadu beliau ku taraso sampi, taraso sasak, taraso. Ketika menerima ayat itu kondisi beliau ketika itu. Sampai di rumah kata beliau kepada istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha, "Zammiluni ya Khadijah, zammiluni ya Khadijah." Selimuti ambo Khadijah, selimuti. Bukan dingin dek karena pantak malaria, indah. Jadi beliau menggigil karena rasa atau gemetar beliau tu ketika menerima wahyu ku. Jadi dadu tu taraso sampi, dadu tu taraso sasak. Seperti yang dikatakan oleh Allah, mari kita buka surat Hud, surat yang kasabaleh ayat 2 baleh. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa dha'ikum bi sadruk ayyakulu laula unzila alaika kanzun aw jaa ma'ahu malak innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil. Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau datang bersamanya malaikat. Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah memelihara segala sesuatu. Nah, Rasul ndak kata lo dek Nabi, Rasul ndak kasanggup Nabi menerima wahyu ku sadonya doang. Dek karena ayat tadi itu wadaikum bihi sadruka. Antara sudadu beliau tu sampik dek karena menerima wahyu ku. Sehingga pun sasak tarasu, sudahlah sampik tak sasak lo tarasu. Coba lanjutkan lagi dulu surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-2. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Nah, jadi memang kalau teraso sampi iyo, teraso sasa iyo, bi saudrika harajun, haraj, sasa. Lah, Bapak Ibu jamaah yang benar, itulah kondisi beliau ketika menerima wahyu dari Daud. Nah, tapi karena Allah sudah mengatakan bahwa Al-Quran letaknya di mana? Di dalam sudur tadi.
Coba buka kembali surat Al-Ankabut surat 29 ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Jadi di mana letak sebenarnya Al-Quran kan? Di dalam sudur. Di awak matanya. Itu dia bakalan buat tanya Musri aku. Di mana letaknya? Masih di keranteh huru ya. Nah, lihat tahu Bapak Ibu. Jadi memang letaknya memang di sudur. Kalau maka Nabi tadi yang payah masuk awalnya. Sampai taraso dado tadi sudur tadi dan sasak taraso. Jadi dia karena letaknya memang di sini. Nah, sehingga Nabi sudah setiap menerima wahyu ke Bapak dan Ibu. Beko dapat sebut dengan sahabat yang mengakui beliau sebagai orang sebagai utusan Allah yang terakhir. Beliau perintah beliau dua saja. Pertama uktub, tulis. Yang kedua adalah istopizu, hafal. Tulis dan hafal. Nah kini menuli orang tak nama, menghafal tak nama, tu baru cara kau masuk ke dalam. Pokoknya dalam ayat tadi, Allazi allamal bil qalam, yang mengajar manusia melalui pena. Itu maknanya tulis. Inilah tak tulis dengan sempurna, tinggal memasukkan ke dalam sudur awal. Bacaranya istopizu dengan menghafal. Maka disebutlah dengan program tahfiz. Jadi bahasa tio awak membuat program tahfiz di dalam keluarga awak. Baik untuk diri awak, anak awak, minatu awak, cucu awak, semuanya menjadi penghafal Al-Quran. Maknanya adalah awak bau sao meletakkan Al-Quran di tampeknya yang sabananya. Nah, jadi awak bolehlah mulai hari ini dan seterusnya kita buat gerakan setiap keluarga awak untuk menghafal Al-Quran. Ialah dengan program one day one ayat, satu hari satu ayat. Iyo gak payah, iyo tu mana Nabi bukan tadi kan mau cerita dia hikmahnya tadi bukan. Jadi Nabi awak sendiri memang payah lo masuknya dulu. Taraso sampai mau menggigih beliau. Yubana sasak lo mau beliau. Jadi tidak usah awak khawatir. Sampai bila tu Ustaz? Sampai Allah yang membukakan sudur awak untuk menerima Al-Quran. Sebagaimana yang Allah lakukan juga kepada utusannya Nabi Muhammad SAW. Mari kita buka surat Al-Insyirah atau surat Al-Nasrah, surat yang ke-90 sampai ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Jadi betuju awak Bapak Ibu bahas sampai Allah melapangkan puluh sudur awak untuk menerima Al-Quran. Iyo agak sampai dulu, iyo agak sasak dulu, iyo. Tak kecek jamaah ngecek kamu lai kami cukup apa Ustaz. Ketika apa bagian kapangka, bagian ke ujung nampangka nalapa tadi hilang lo Ustaz. Dicari lo pangka balik ujung nala dapat tadi tah kama lo baik Ustaz lah hilang lo balik. Yo lo masuk nak boleh tu dah. Agak liarnya Ustaz. Memang itulah.
Nah, sampai Allah melapangkan alam nasrah laka sadrak. Terus ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, jadi harus model itu dulu di balik pendakian. Hah? Di balik pendakian ada penurunan. Jadi memang mendaki dulu. Kalau mendaki bagar gero santai, sangok pamamos atau memang kambang-kambang kampirnya. Nah, ya model itulah awak mapa tadi kan tujuh. Memang ya model itu awalnya kita. Tapi yakinlah awak di balik pendakian ada penurunan. Ambo kalau mau bayang-bayang takana ada mau jamaah sampai Storaya ke Perang Panjang dulu itu ya masih takana ada mau. Membaca banyak yang tak selesai, lalu kemudian dia masih lekang pengkang sadualahnya. Tapi alhamdulillah badai panek-panek mendaki tibojo di penurunan. Alhamdulillah. Beginilah lah do yang sampai sebalik jus. Tadi siko tu tadi lah berapa tu dan dalam tu umur 70, 71, umur 63, ala selo 1 jus. Anak apa muko barakalah apa ambo kolon nado dapat kabar ini. Nah, apa muko lebaran jus kalau minggu tadi ada yang 1 jus. Ah, tu 63 umur C, anak 71 C. Anak apa muko bahasa tu aja kau. Tadi menaku sadolahnya gua ambo bertanya tu menaku tu nak jawab tanya ambo namo tu doang. Baik Bapak Ibu, coba buka surat 20 surat Toha. Coba buka surat Toha surat yang ke-20 ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri. Dia Musa berkata, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Lain nampak dia Bapak Ibu. Tuhan bacalah doa itu selalu. Rabbi shrahli. Tak dari kolam bacanya dah. Kalau membaca doanya saja, Rabbi shrahli sadri. Ya Rabbku, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku atau sudurku. Untuk memang untuk Al-Quran. Supaya Al-Quran bisa masuk ke dalam sudur awal. Supaya Al-Quran bisa masuk ke dalam dada. Kalau Nabi awal, alhamdulillah, alam nasrah laka sadrak. Karenakah aku telah melapangkan dadamu. Jadi Nabi Muhammad memang sesudah dadunya dilapangkan oleh Allah, sesudah itu mencucu Al-Quran ini. Saat dia didiktekan oleh malaikat Jibril langsung masuk ke dalam. Karena klepnya lah terbuka, tutupnya lah terbuka. Awak masih khatamallahu, masih tertutupnya baru. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari Abu ajak Bapak kembali, kita hidupkan kembali usaha untuk memindahkan Al-Quran dari kitab ke dalam sudur awak. Beko bisa menjadi iman bagi awak, menjadi keyakinan. Kalau nyulah tinggal dakek di sini. Nah, kalau lah dakeknya, kalau lah baradonya di sudur awak, nanti inyo akan menjadi iman dalam kolbu awak. Kalau nyulah mulai meyakini. Dan nanti ini akan menjadi cahaya di dalam kolbu awak kalau nyelah berada di dalam sudur awak tadi. Dan dengan itulah awak berjalan yang disebut dengan siratal mustaqim. Ayo kita lanjutkan dengan surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu bis sama.
yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesat seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Kapak ibu biarkan dia dah doa sampai lagi sesak le tuan. Nah, kawak biarkan dia le Tuhan. Aku juga kata Allah, ambo ikuti sangkaan hambaku. Itu dalam hadis kursi ya. Ambo akan ikuti sangkaan hambaku. Kalau hambaku bersangka memang tak mungkin, ya memang tak mungkin dah. Tapi kalau yakin basulaika bisa, insya Allah. Dan sampai lo di akhir ayat awal hati makin kare, bisa-bisa bakal sudah awak mati dalam keadaan pasien. Kalau indah cuak buka saudarahu awak tadi pintunya. Jadi awak bau usaha beko Allah yang memuluskan, Allah yang mengabulkan usaha awak tadi. Karena barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatannya, maka ia jadikan dadanya sempit lagi sesak, seakan-akan sedang mendaki ke langit. Maka itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau awak masih lain namun bau sao, insya Allah mudah-mudahan Allah kehendaki dadu awak terbuka, lalu Al-Quran masuk ke dalam sehingga menjadi hidayah, sehingga menjadi cahaya di dalam diri awak. Makanya famayuridillahu ayyahdiyahu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayahnya, untuk mendapatkan petunjuknya, yasrah sadrahu lil Islam, dia lapangkan sudurnya, dia lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Apa itu Islam? Ya agama kok, Al-Quran kok, wahyu kok, kalamullah kok yang agama. Jadi tidak pilih-pilih, tidak mana ketujuh dakwah, sampai kepada fisilmi kafah, ke dalam Islam yang sempurna. Allah berikan hidayah itu kepada awak. Kalau wak linamu memasukkan Al-Quran ke dalam dadu, kalau wak linamu berdoa kepada Allah, Rabbi syrahli sadri, ya Tuhanku, lapangkanlah, bukakanlah pintu sudurku, dada. Nah, terakhir Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, coba buka surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syara'allahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya berbatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah berbatu untuk mengingat Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Nah, lain dah Bapak Ibu model itu begitu.
Jadi tidak samu do orang yang lah terbuka sudurnya manarimo hidayah dari Allah, manarimo cahaya dari Allah, cuman berkat usaha memasukkan Al-Quran ke dalam sudur. Jadi setelah Al-Quran berada di dalam sudur, Bapak Ibu lah berada dalam dado, baru itu memancar menjadi hidayah, baru memancar menjadi cahaya di dalam diri awak. Tapi kalau tidak bau sawa, awak ya Al-Quran tinggal di karate, ya karate. Kalau nak batuli Al-Quran dan sudur awak kosong, ada cahaya keluar, hilang awak dah jauh awak dari petunjuk. Akhirnya balik, ya tampil letak iman lama hitam. Kata Al-Quran lah kalam pula ya lah sudur awak lah kosong mah tak ada cahaya dah alai lah kalam hati bo di hati beko lah pakai lah hitam pula alam batu jadinya. Konya dulu sampaikan alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang beriman untuk khusyuk, hati mereka mengingat Allah dan memahami apa yang Allah turunkan berupa kebenaran, yaitu Al-Quran. Di sudut tutup pelata Al-Quran dulu. Jadi nawa apa tadi transfer lewat kapal awak. Beko awak ulang-ulang dengan murajaah, baik dalam murajaah biasa, murajaah di dalam solat, awak ulang dalam solat. Beko barunya bau saut tersimpan di dalam sudur awak. Dari sudur itulah beko ini berfungsi ke dalam kolbu awak. Nah, karena waktu masuk lo Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga itu lo kajian awak pada malam hari ini dulu. Kita tutup dengan zikir kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.